Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya David Tanwijaya. Hari ini kita akan merenungkan bersama satu bagian luar biasa dari Alkitab, yaitu surat Efesus. Mari kita duduk bersama di hadapan Tuhan, membuka hati kita, dan belajar dari firman yang hidup dan penuh kuasa. Dan yang pertama, kita akan mengetahui dulu latar belakang dari surat Efesus. Surat Efesus ini sangat istimewa. Kenapa? Karena berbeda dari banyak surat lainnya yang Paulus tulis. Surat ini bukan ditujukan untuk menanggapi masalah atau konflik tertentu. Paulus menulis dalam suasana doa yang sangat dalam, sebagai luapan pernyataan rohani dari hati yang penuh kasih kepada jemaat Tuhan. Surat ini ditulis ketika Paulus berada dalam penjara karena memberitakan Injil Kristus. Kemungkinan besar ditulis di Roma. Kita bisa melihat di Efesus 3 ayat 1, 4 ayat 1, dan 6 ayat 20. Menariknya, meski sedang di penjara, surat ini penuh dengan sukacita, kekuatan, dan pengharapan. Banyak ahli percaya bahwa surat ini bukan hanya untuk jemaat di Efesus, tetapi disebarkan ke banyak gereja di Asia Kecil sebagai pesan yang universal bagi seluruh tubuh Kristus. Jadi surat ini juga sangat relevan untuk kita hari ini. Berikutnya yang kedua, kita bisa melihat isi surat dari kitab Efesus. Surat Efesus terdiri dari 6 pasal dan 155 ayat. Dan berikut adalah pembagiannya. Pasal pertama 23 ayat, pasal kedua terdiri dari 22 ayat, pasal ketiga terdiri dari 21 ayat, pasal 4 terdiri dari 32 ayat, pasal 5 terdiri dari 33 ayat, dan pasal 6 24 ayat. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus sendiri sekitar tahun 62 Masehi tepatnya, dan temanya sangat dalam, Kristus dan gereja. Beberapa ciri khas yang menonjol dalam surat ini. Yang pertama, banyak menggunakan frasa di dalam Kristus, menekankan bahwa semua berkat rohani dan kekuatan hidup berasal dari hubungan dengan Kristus. Kedua, menyoroti pesan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Yang ketiga, mengungkapkan rencana kekal Allah bagi gereja. Yang keempat, memuat dua doa yang luar biasa dari Paulus yang mencerminkan kerinduannya agar kita mengenal kasih dan kuasa Allah secara lebih dalam. Terdapat dalam Efesus 1 ayat 15 sampai 23 dan 3 ayat 14 sampai 21. Berikutnya, kita akan melihat garis besar dari kitab Efesus. Surat Efesus dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Pasal 1 sampai 3, apa yang telah Allah lakukan bagi kita. Bagian ini menjelaskan bagaimana kita telah ditebus, diperdamaikan, dan dipersatukan di dalam Kristus. Kita dipilih, diangkat sebagai anak Allah. Pasal 1 sampai 3 sampai 6. Yang kedua, kita ditebus oleh darah Kristus. Pasal 1 ayat 7 sampai 12. Berikutnya kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Ayat 1, 13 sampai 14. Kita diselamatkan oleh kasih karunia bukan karena usaha kita, tetapi usaha Allah. Itu dari ayat 2, 8 sampai 9. Dan kita belajar menjadi satu tubuh, satu keluarga Allah. Itu ada di ayat 2, 19 sampai 22. Dan pasal berikutnya dari pasal 4 sampai 6. Bagaimana kita hidup sebagai orang ditebus. Bagian ini berisi pengarahan praktis. Bagaimana kita hidup sebagai umat Tuhan. Yang pertama, kita belajar hidup kudus dan berbeda dari dunia. Itu ada di pasal 4 ayat 1 sampai 24. Karena itulah efisiensi dari seorang Kristen diungkapkan dalam kitab Efesus. Yang kedua, hidup dalam kasih dan terang. Ayat 4 1 sampai 24. Hidup dalam kasih dan terang ini membuktikan bahwa kita ini adalah anak Tuhan yang sangat luar biasa. Dan berikutnya, menjaga hubungan rumah tangga, kerukunan rumah tangga. Ya, ini ada di pasal 5 22 sampai 6 ayat 9.
Dan berikutnya, kita siap menghadapi peperangan rohani dengan baju yang Tuhan siapkan, baju jirah. Itu dijelaskan dari 6, 10 sampai 20. Surat Efesus mengajarkan bahwa di dalam Kristus kita telah diperdamaikan dengan Allah dan sesama. Kita dipanggil untuk hidup dalam kesatuan, kekudusan, dan kasih. Dan kita harus siap berperan secara rohani dan perlengkapan dari Allah sendiri. Bukan dari hidup kita, bukan dari pikiran kita yang hebat, tetapi itu dari Allah. Paulus menutup surat dengan indah. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus. Itu ada di Efesus 6 ayat 23. Dan kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Di Efesus 6 ayat 24. Nah, untuk penutupnya, saudaraku, mari kita bertumbuh dalam pengenalan Kristus, hidup dalam kasih, dan menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Surat Efesus mengingatkan kita bukan hanya diselamatkan, tapi dipanggil untuk hidup kudus dan bersatu sebagai tubuh Kristus. Ini adalah sebuah surat yang menurut saya itu sangat luar biasa dan memberkati saya sendiri. Saya mau belajar Efesus, bagaimana kita membangun rumah tangga, menjadi orang yang kudus, mempunyai senjata dan perlengkapan rohani yang Tuhan pimpin dalam hidup kita, untuk kita memerangi di setiap hari kita. Karena kita mau untuk bertobat setiap hari, dan kita mau untuk mengingat Efesus ini, untuk terus melakukannya. Supaya apa? Supaya terus Tuhan melihat hidup kita sempurna seperti Bapa. Nanti pada saat di langit baru, bumi baru, Tuhan melihat kita kudus tanpa cacat sama sekali. Tidak ada kata yang mustahil untuk kita menyatakan sempurna, asalkan kita benar-benar hidup kudus dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Itu aja dari saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.